Halo teman-teman, selamat datang kembali di PJP Channel Opini Kebangsaan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang tengah hangat di ranah politik Indonesia, yakni eksistensi Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI dalam dinamika politik Indonesia. Saudara, kita akan masuk ke dalam sebuah diskusi tentang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan semua kontroversi yang mengitarinya seputar potensi pencalonannya sebagai kepala daerah. Apakah Kaisang Pangarep siap terjun ke jabatan publik atau jabatan politik? Ataukah ia hanyalah produk dari sistem politik yang dikarbit menjadi seorang pemimpin publik tanpa pengalaman yang memadai? Mari kita telusuri lebih jauh. Apa prestasi yang bisa kita kaitkan dengan Kaisang Pangarep? Banyak pihak yang mempertanyakan rekam jejaknya. Sebagai seorang public figure, tentu saja Kaisang Pangarep dikenal oleh masyarakat. Tetapi apakah ia memiliki visi misi yang jelas jika benar-benar terjun ke dunia politik dan jabatan publik? Jangan sampai ia hanya mengikuti arus tanpa memahami benar apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin publik dan pemimpin daerah. Masalah besar yang dihadapi oleh Kaisang adalah anggapan bahwa ia dikarbit, sebuah istilah yang sering digunakan untuk menyebut seseorang yang dipercepat karirnya tanpa melalui proses yang layak. Dalam konteks ini, kritik diarahkan pada bagaimana Kaisang Pangarep didukung untuk menjadi calon kepala daerah meski tanpa rekam jejak yang kuat di bidang politik. Apakah ini bentuk nyata dari politik dinasti di mana keluarganya petahana memanfaatkan kekuasaan untuk memuluskan jalan bagi anggota keluarga lainnya? Henry Satrio, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, memberi gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi pada seorang Kaisang Pangarep. Menurut Henry Satrio, munculnya nama Kaisang dalam bursa calon kepala daerah bukanlah sesuatu yang mengejutkan, terutama di tengah iklim politik yang semakin tidak menentu. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Kaisang Pangarep benar-benar siap untuk memimpin? Atau apakah ini hanya strategi politik dari pihak-pihak tertentu? Henry Satrio menyebutkan tentang kebiasaan politik Indonesia yang seringkali dimainkan oleh jalan ketiga, yaitu sebuah poros alternatif yang tidak selalu sesuai dengan tradisi politik dua kutub utama. Dia memberi contoh pada Pilkada Jakarta yang akan datang,
bisa saja muncul calon-calon dari poros ketiga yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Apakah ini berarti Kaisang Pangarep hanya menjadi pion dalam permainan politik yang lebih besar? Dan bagaimana dengan peran PDI Perjuangan dan koalisi partai lainnya? Semua ini menambah lapisan kompleksitas dalam landscape politik Indonesia. Menariknya, di balik semua spekulasi ini, ada juga faktor persepsi publik yang tidak bisa diabaikan. Persepsi bahwa Presiden Jokowi ikut cawe-cawe atau ikut campur sebagaimana yang dilakukan dalam proses pencalonan presiden sebelumnya. Dalam hal ini, proses pencalonan anaknya adalah sesuatu yang sulit untuk dibantah. Meskipun tidak ada bukti konkret, persepsi ini sudah terbentuk kuat di benak publik. Dalam demokrasi, persepsi publik adalah sesuatu yang sangat berpengaruh, bahkan mungkin lebih kuat daripada fakta itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya wacana politik ini, kita juga tidak bisa melupakan elemen-elemen lain yang bermain di balik layar. Apakah mungkin bahwa nama Kaisang Pangarep dimunculkan hanya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu politik yang lebih besar? Atau apakah ini bagian dari strategi politik yang lebih besar untuk memastikan bahwa keluarga Jokowi tetap memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan, bahkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden? Semua ini menimbulkan banyak pertanyaan, dan sayangnya kita mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas dalam waktu dekat ini. Namun yang pasti, dinamika politik di Indonesia akan terus berubah, dan kita sebagai warga negara perlu tetap waspada dan kritis terhadap setiap perkembangan politik yang terjadi, termasuk dalam mencermati eksistensi Kaisang Pangarep dalam dinamika politik Indonesia. Saudara, demikian opini kebangsaan kali ini. Mungkin Anda punya pandangan yang berbeda. Silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe PJP Ginting channel Opini Kebangsaan, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update pembahasan politik lainnya yang mengedepankan sudut pandang kritis dan independen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.